Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Noval Fadli dengan NIM 120240558. Dan pada video kali ini saya akan melakukan pembuatan bivak bersama beberapa pasukan teknik geologi 2024 juga yang membantu saya. Untuk pembuatan bivak, step yang pertama adalah membuat pondasi pada bagian tiangnya atau pondasi. Untuk pondasi ini sendiri dibuat ada 2 tali, dan tali di sini sudah terpasang sebelumnya. Dan kenapa saya melakukan talinya tersebut langsung dipasang, karena pondasi itu sudah terpasang dan terkokoh kuat, dan tidak perlu tiang tambahan ataupun pasang tambahan pada video kali ini. Tapi akan menyesuaikan pada kondisi lapangan yang sesungguhnya. Nah, setelah itu pada step selanjutnya saya melakukan simpul, dan simpul ini adalah simpul hidup. Dan di bagian karena simpul hidup karena bagian sini tidak perlu menggunakan simpul pangkal, dan cukup menggunakan simpul hidupnya saja. Di bagian sana kami akan menggunakan simpul pangkal. Untuk step selanjutnya mengambil tali rafia yang akan dipasangkan di masing-masing ponco. Hal itu bertujuan untuk agar masing-masing ponco yang diletakkan di atas tali akan jauh lebih kuat dan lebih akurat, seperti ini. Kita buat untuk sama seperti yang kita buat tadi sebelumnya. Karena bagian sana sudah diikat dan diikat seperti dimsum. Bagian sini saya akan melakukan pelipatan. Pertama, ambil bagian tengahnya terlebih dahulu, bagian ini, agar talinya tidak rombos kemana-mana. Biar nanti simpul pangkalnya lebih mantap ya, lebih dikatakan. Oh ya, pastikan juga bagian yang kosong atau bagian yang memiliki lubang ditutupin juga, baik dengan simpul pangkal ataupun dengan cara diikatkan seperti yang diperagakan oleh teman saya. Setelah bagian sini sudah tertutup, tapi sudah melakukan untuk verifikasi untuk yang keduanya, yaitu dengan mengambil tali selanjutnya untuk tetap bagian tengah atau bagian hoodie tertutup secara rapat. Kita menggunakan simpul pangkal. Gimana caranya? Yang pertama nih, kita menggunakan bagian itu kita tuh harus gimana tutup biar airnya nggak masuk. Caranya gimana? Caranya dikali. Pinjam gunting dong. Gunting mana? Selanjutnya kita bakal udah gunting nggak? Jadi kalau bakal memasang bagian gunting masih diulang sebenarnya. Kalau mungkin kita bisa lurusin dulu untuk. Dan di bagian sini dapat dilakukan simpul pangkal. Lihat di sini yang jadi kepala tadi berupa daun, dan ini kita ikatkan dengan simpul pangkal. Dan ini akan kita gunakan sebagai pasarnya. Kita akan menggunakan pembelah. Jadi kita dalam medan berwarna yang tadi lembut, tali sama menggunakan ini kita bisa pakai kayu atau pakai kayu yang dapat di terus kalau tusuk ke sipit ayo di sini. Jadi pastikan bahwa bagian kepala atau bagian tubuh yang ponco itu. Setelah bagian sini sudah rapat dan tanpa termasukkan oleh air, lalu berpindah ke bagian ujung-ujung yang di bagian dalam. Dan karena bagian dalamnya ini sendiri sudah dilipatkan oleh rekan saya, ini dilakukan dengan cara memasukkan bagian sininya, bagian bulatannya ini
dengan beberapa partikel-partikel seperti daun ataupun beberapa hal yang lain yang dapat bisa membuat bagian ponconya ini dapat terbentuk seperti bulat, seperti layaknya seperti dimsum. Dan dikalau talinya sendiri itu ditarik untuk mempersiapkan pada pasaknya nanti. Boleh nggak? Selanjutnya saya bersama rekan pasukan teknik geologi ingin melakukan step selanjutnya, yaitu melakukan, karena masing-masing bagian ponco sudah terlipat kan, di bagian ujung ataupun bagian luar yang dipasangkan kepada pasak, dan bagian untuk menyambungkan ini harus dilipat dua, lalu dimasukkan beberapa partikel seperti yang saya sebutkan sebelumnya, daun dan sebagainya, dan tali. Nah, buat nguatin kita tali ini biar enggak terpaku sama apa? Oke, buat tali ini kita pakai satu terus kalau udah Kalau melakukan lipatan, jadi buat menghubungkan ponco satu ke ponco yang lain, itu tuh kita harus ada dua step. Step yang pertama, kita harus satu kunci dulu. Caranya gimana? Caranya digabungin, terus dilipat 3 kali. Sebenarnya dilepas lebih dari 3 kali lebih baik. Cuman kalau mau berapa? Simpelnya mau berapa? 3 aja cukup. Nah, karena sudah dilipat seperti yang sudah kami lakukan, bagian step selanjutnya adalah melakukan memasukkan partikel-partikel tadi di masing-masing ataupun di bagian ujung masing-masing ponco tersebut, karena supaya menyatukan antara dua ponco tersebut, seperti itu. Mundur dong. Apa? Nah, talinya geser talinya tadi. Nah, setelah dilipat 3 kali, ini belum tuntas. Masih ada step yang Ada tali kosong nggak? step yang kita harus untuk lipatan biar lipatannya nggak terbuka gitu. Caranya gitu. Kalau tali kosong nggak? Caranya sebelum intinya kita harus bikin dia jadi ini talinya habis dengan cara kita udah siap kayak dalam gitu nih. Bebas bisa diisi apa kayak bisa daun atau ranting-ranting potongan, atau kalau ada buah gitu jadi seperti ini. Nah, jadi dia dimasukin ke sini pertama, terus di taruh pada ujungnya, taruh tengahnya, lalu pada ujungnya yang sebelah sini. Untuk bulat kan terus potong dari taruh ke bagian kecil aja. Ini dipotong nih. Ada kayak yang begini dong, kepalanya potong. Yang begini dong, ya kecilnya loh. Tapi buat yang Iya. segini dipotong aja nggak apa-apa. Iya. Kita juga buat sempalan di bagian tengah ya, menyambungkan punca ke poncanya. Udah, Fit. Udah. Udah. Ya. Itu dong, daun. Sambungin dulu. Ini Sebenarnya bagian ini ini juga kan bolong tuh. itu kalau bisa
Iya. Si ininya tuh rapat dan ini ke total pertama. Lipat dulu. Supaya ada satu yang Berapa kali? Dua. nah selanjutnya Bisa mulai ini. Masa. Seperti ini. Melakukan ikatan pangkal juga. fungsinya buat apa? Jadi Nah, kita tidak hanya membuat gumpalan pada bagian itu untuk itu saja. Kita juga membuat gumpalan pada bagian sini, bagian tengah sini, bagian tengah bagian tengah sini untuk menyambungkan satu antar posisinya. Selain itu juga, kita melakukan atau membuat gumpalan tersebut agar kita menutupi celah-celah atau agar pada saat pembuatan bipak atau pemasangan bipak. Nah, setelah isian itu sudah selesai, maka next melakukan step selanjutnya. Sini ujung juga. Habis. Emang iya? Jadi lepas Vin. Jadi lepas. jadi kalau bisa pakai ini aja di contoh. Jangan pakai kompas udah bisa jadi tusuk. Jadi dia bakal ditalikin ke apa namanya ke pasak ke depan. Nah, selanjutnya kita bakal menyambungkan pocong di sini. Itu udah bakal ditali. Next selanjutnya adalah menyambungkan antar dua pocong yang bagian sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi tadi kalau ditali ke pasak. Ini udah. Oke, kita copot dulu. Sambung dulu. Ada ini nggak? Ada tali lagi nggak? Ini seharusnya ini juga. Tadi dipotong ya, harusnya cabut aja. Ini bang. Ya, malah butuh simpulan banyak lagi. Masih sama kayak yang tadi. Jadi pertama kita satuin dulu. Ini terus kita lipat ke dalam. Kalian melipatnya ke dalam ini aja ke Dalam sini. di tengah-tengah. Oke, kalau bisa di bagian sini sama bagian sana. Itu harus sama. Bagaimana cara lipatnya? Karena Akan mempengaruhi bentuk dari bipak itu sendiri. Itu menjadi tidak terlalu terbuka dan menjaga membuat antisipasi agar tidak Bagian tengah dan bagian kiri. membuat sirkulasi dengan menggunakan tutup botol sebagai penahan. Kenapa kan nggak dipakai dulu? Bisa sih, tapi dilipat dulu ya. Ya seperti ini jadinya. Selanjutnya kita sambungkan bosio antar bosio 3 kali untuk membentuk bipak tersebut. Dalam hal ini kita lipat 3 kali. Nah, udah kali 3 kali kan kita masukin pentalannya.
pinggir, kepalanya tuh di pinggir aja. Karena dia yang bakal menopang bagian pinggir. Dan kalau di tali itu sekaligus yang menjadi kayak titik penarik dari si ponconya ke kita buat gumpalan juga ya di sini untuk menyambungkan ponco ponconya menggunakan simpul pangkal lagi bisa simpulnya biar lebih stabil. Pastikan simpul tersebut kencang agar tidak ada air ataupun angin yang akan masuk nantinya. Ngeliatin lu Step tadi yang saya lakukan adalah untuk menyambungkan keempat bagian ponco tadi, dan bagian sini ini sudah disambungkan untuk ponco di bagian sisi bagian kanan bawah dan kiri atas. Setelah itu ada juga di bagian tengah, itu bagian sini yang saya lakukan tadi bersama 019. Jadi bagian sini itu untuk menyambungkan empat buah ponco sekaligus yang diletakkan di bagian titik pusatnya dulu bagian bulatan yang tadi atau bagian pingsamnya. Nah, karena makin di daerah sini tuh masih ada yang bagian bolong, saya akan melakukan tambalan kembali dengan melakukan buntalan lagi atau gumpalan untuk meminimalisir adanya rongga ataupun ruang kosong yang ada di bagian sini tadi. Ada tali yang lebih ini tali. Nah, tapi ini nggak ada. Nah, terus selanjutnya kita persiapkan tutup botol dalam hal ini ponco. Jadi yang perlu kita kerjakan yang pertama bagian budi atau pokoknya itu harus di. Nah, ini melakukan simpul lagi untuk mengisi ruang kosongnya. Terus yang kedua kita satuin masing-masing ponco dengan cara Jadi makin penting ya. Dengan simpul yang sama ya, simpul pangkal. di sisinya. Dan jumlah buntalan itu sebenarnya bebas nol. Tapi dalam hal ini kita bikin 3 buntalan dari ponco pertama ke ponco kedua. Itu dan Udah lo kalau misalkan lu dapat bantuin gue terus yang bagian pinggir itu kami melakukan kita bagian pinggir menggunakan jadi Simpul akan menjadi seperti ini. Jadi lebih sama dan karena sudah selesai kita bakal harusnya kalau udah selesai semua kita bisa naikin talinya dari tadi cukup bisa kita pasangkan pasangan tapi karena yang belum selesai jadi kita bakal bantuin dia itu belakang itu belakang saya yang melewati ponco berdiri dikarenakan ikatan dari itu udah selesai semua ya tinggal yang bagian sama doang jadi udah kita tunggu dulu rekan-rekan kita yang baru bikin. Oh ya, nih, gue mau mention yang tadi kan tadi gue sempat mention kan jumlah Oke, karena itu pentolan sudah dilaksanakan semuanya bagian seperti ini. Nah, step selanjutnya adalah melakukan pemindahan ponco yang berada di bawah ini akan taruh di bagian atas, di bagian tenda bagian sini. Tujuannya untuk apa? Untuk yang pasti untuk melebarkan di antara masing-masing ponco itu. Untuk posisinya sendiri akan seperti ini, seperti itu. Dan ujung yang bagian sana, sini, terus juga sana. Itu akan dipasangkan di masing-masing pasak yang nanti, mohon maaf, bukan pasak akan tapi penahan atau pembebanan yang bagian untuk mengganti pasaknya tersebut, karena lantai yang posisi kami sekarang itu berada di lantai
keramik sehingga tidak memungkinkan untuk memasukkan pasak ke dalam. Seperti itu. Bagian yang kosong Ayo melakukan masuk pasak. Oke, jadi semua bagian-bagian yang menghubungkan antara pojok satu dengan pojok yang lain itu tuh udah ditali. Jadi kita udah bisa pasang ininya. Sekarang kami akan tambahkan hasil dari pembuatan siswa. Yang itu kurang lebih seperti ini. Jadi itu panjang. Digoreng ke bawah. Terus ini nanti bakal disambung ke pasar. Jadi dia bakal narik itu. Dan usahain si pasak itu nggak terlalu jauh dari si pojoknya. Kenapa? Karena kalau di terlalu jauh bisa kalau di sini ya ada celah ke bawah. Sedangkan kalau dibikin besar di sini dan di tengah-tengah dia tuh Karena bagian tali bagian simpanan dan tali yang bagian ini akan dipasangkan ke alat pemberat ataupun di beberapa pasak. Untuk kondisi ini kami menggunakan karena keterbatasan alat juga, kami menggunakan tangga dan juga batu untuk penahan ataupun pembebanan dari masing-masing pasang. Gap. Jadinya tangga kan? pasaknya bisa pakai batu, bisa pakai besi, bisa pakai kayu sesuai yang tadi mention ya. Oke, dan ini adalah batu yang saya gunakan dan pada kesempatan kali ini, dan jadi berarti bukan tangga karena beban batu jauh lebih berat dibanding tangga. Maka dari itu saya menggunakan bata untuk nantinya akan dilakukan simpul, dan simpul yang saya lakukan adalah simpul hidup karena melihat kondisi tali yang beras itu ada dua seperti ini. Sebenarnya bisa aja melakukan fisherman, akan tetapi jauh lebih efektif menggunakan simpul hidup. Buat nalinya itu kita pakai simbol pangkal ya. Jadi simbol pangkal itu dia kayak P, tarikan sini tali biasa. Tapi buat yang terakhirnya kayak gitu. Tarikannya. Jadi kalau bagian si objek yang mau ditali itu tulis untuk nggak infinity panjangnya, kita bisa pakai yang lubang gini, terus bikin lubang lagi, terus dimasukin, terus objeknya dimasukin. Nah, tapi kalau objeknya itu pohon, dia nalinya Lagi. Gedein bagian sini. masukin ke bawah. Dia masukin dari bagian sini.
Nah, yang gunakan adalah simpul seperti ini, simpul pangkal juga bisa. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak melakukan simpul pangkal karena talinya sangat terbatas. Kita cari batunya untuk bagian pasar menggunakan batu ini sudah selesai. Kita pakai simpul pangkal lagi bisa. Sama kayak tanah konsepnya. Jadi di bagian simpul ini, bagian pasak itu ada sekitar 6 dan di bagian di sini ada 3 yang dilakukan oleh teman saya 1, 2 dan yang mana saya tadi bagian sini 1 dan juga di bagian sana ada 3 juga. Seperti itu. Nah, hasil akhirnya adalah tenda yang akan kami lakukan atau bivak yang kami gunakan itu jauh akan lebih lebar karena kami menggunakan 4 ponco yang bersamaan. Di bagian sisi bagian sini ada 2 dan di bagian sisi sana ada 2 juga, sehingga terdapat 4 buah ponco yang terlibat yang ada yang di dalam sini. Untuk bagian dalamnya sendiri dan di bagian sana karena sudah selesai dilakukan oleh beberapa rekan saya, ada 1, 2, 3 juga. Pastikan untuk masing-masing Ada beberapa yang harus jeda di antara bagian aspal, bagian tanah ataupun keramik ataupun dan sebagainya, dan juga bivaknya itu sebisa mungkin tidak ada rongga udara yang lewat di bagian bawah seperti yang kami lakukan seperti saat ini. Itu tidak begitu ada sisa. Nah, tetapi juga karena keterbatasan alat yang kami gunakan sehingga tidak banyak yang kami akan lakukan. Jadi terhadap masih banyak rongga-rongga yang kami ciptakan dari masing-masing rongga ini. sorry Pak. Nah, untuk overall akan seperti ini juga, dan bagian sini akan dan satu hal yang pasti melakukan bivak ini akan jauh lebih efektif untuk mengeceknya kembali untuk masing-masing talinya, sehingga saya akan melakukan pengecekan bagi setiap tali ataupun bagi setiap tali ataupun simpul yang dilakukan oleh kami seperti ini. Oke, jadi mungkin itu saja video pada kesempatan kali ini. Untuk overall, kami sudah melakukan pembuatan bivak, dan pembuatan bivaknya ini sendiri tidak harus besar sekali seperti tenda medik pada umumnya atau dan segalanya. Tapi tenda bivak ini hanya cukup sebagai tempat peristirahatan saja. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan room tour yang dimana di bagian sini saya bisa duduk secara selonjoran, dan di bagian sini juga bisa selonjoran karena ponco yang kami gunakan itu ada 4 ponco yang bersamaan, sehingga banyak sekali space kosong untuk tempat orang-orang untuk beristirahat seperti itu, untuk berteduh dan segala macam. Selain itu ada beberapa poin penting yang saya highlight pada kesempatan kali ini, yaitu untuk masing-masing simpul yang dilakukan ini itu tidak serta-merta harus sama seperti ini, dan karena keterbatasan alat juga sebenarnya akan jauh lebih baik untuk masing-masing gumpalan atau pembuntalan ini
semakin rapat dan rongga-rongga tidak akan masuk jauh ke dalam. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan mohon maaf jika memang ada kekurangan pada pembuatan video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat malam.